Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Stikes Advaita Merdeka Tabanan. Di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan podcast dengan tema Bencana Tsunami. Jadi di kesempatan yang baik ini, saya sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya berbincang-bincang pada sore hari ini. Sebelum itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita panggilkan mahasiswa dari Stikes Advaita Merdeka Tabanan, 2 orang yang akan nantinya kita ajak berdiskusi pada sore hari ini. Itu kita panggilkan saja 2 mahasiswa dari Stikes Advaita Merdeka Tabanan. Baik, kita sudah kedatangan 2 mahasiswa dari Stikes Advaita Merdeka Tabanan. Sebelum kita lanjut diskusi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri, khususnya kakak-kakak mahasiswa dari Stikes. Kita mulai dari sebelah kiri saya. Silakan, Kak, siapa namanya? Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia, semester 7 dari program studi S1 Keperawatan. Baik, silakan kakak yang lagi satu, silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Yuniantari, semester 7 dari prodi S1 Keperawatan. Baik, kita ditemani oleh 2 mahasiswa dari Stikes Advaita, yaitu Kak Cynthia dan Kak Yuni. Sesuai dengan tema diskusi kita pada sore hari ini, bincang-bincang kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan bencana tsunami. Mungkin teman-teman sering mendengar dan sering melihat ya, di lingkungan kita sering terjadi bencana. Diskusi pada sore hari ini kita akan bahas sebenarnya apa sih pengertian dari bencana itu sendiri, dan bagaimana kriteria bisa kita katakan bahwa itu adalah sebuah bencana ataupun itu hanya sebagai ancaman yang terjadi di lingkungan kita. Kita pertama kali akan mengarah ke Kak Yuni, dan nantinya akan menyampaikan sebenarnya pengertian dari bencana itu sendiri. Untuk Kak Yuni, silakan sampaikan ke teman-teman yang sedang menonton tayangan ini terkait dengan pengertian dari bencana itu sendiri. Silakan Kak Yuni. Baik, terima kasih Kak Dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam, non-alam, dan mungkin itu juga bisa menyebabkan menjadi korban jiwa dan juga kerusakan pada lingkungan. Ya baik, berarti ada berbagai faktor juga yang menyebabkan bencana itu, dan dari pengertian bencana itu sangat mengarah ke kerugian dari terjadinya di suatu daerah itu sendiri ya, dari bencana itu sendiri. Baik, mungkin teman-teman sering mendengar, kita juga sering mendengar bahwa yang sering terjadi itu bencana alam ya. Ternyata tidak hanya bencana alam, dalam pengelompokan bencana itu ada juga bencana sosial tadi ya, disampaikan oleh Kak Yuni, dan juga ada bencana non alam. Salah satunya bencana non alam itu terkait dengan wabah penyakit ya. Jadi kita 2 tahun sudah menghadapi bersama-sama pandemi COVID. Itu adalah sebagai bencana non alam yang sudah terjadi sebelumnya di secara global gitu ya, sudah terjadi. Baik, kita akan lanjut ke Kak Cynthia ya sekarang. Sekarang kita akan bahas terkait dengan mitigasi atau pencegahan dari bencana itu sendiri. Baik, Kak Cynthia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang mitigasi atau pencegahan bencana. Mitigasi itu adalah tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Dengan kata lain, mitigasi bisa dikatakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk, atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Baik, selanjutnya tahap-tahap penanganan bencana itu ada 4, yaitu yang pertama mitigasi. Seperti yang saya katakan, adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kemudian yang kedua ada perencanaan yang dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Kemudian yang ketiga ada respon. Respon yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Kemudian yang terakhir itu adalah pemulihan atau rekonstruksi. Adalah langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti penyediaan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat yang menjadi korban, kemudian penyediaan pembangunan kembali sarana-prasarana pelayanan umum yang rusak. Kemudian kegiatan penanganan bencana ini dapat dibagi menjadi 4 faktor, yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi, kegiatan saat bencana terjadi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, dan yang terakhir kegiatan pasca bencana terjadi yang meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi. Baik, berarti dari mitigasi ke pencegahan itu sangat kompleks juga ya, untuk pencegahan bencana tsunami ya. Jadi ada tahap-tahapannya tadi ya, dari
sampai pemulihan gitu, apa tadi, rekonstruksi ya, untuk nanti minimalkan korban-korban yang kita tidak inginkan jika terjadinya bencana itu sendiri. Baik, sebelumnya di bincang-bincang pada kali ini kita akan kedatangan juga masyarakat yang ada di sini, yaitu masyarakat di Banjargerang. Untuk nantinya kita akan bahas diskusi bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Itu langsung saja kita akan kedatangan masyarakat di Banjargerang. Baik, kita sudah kedatangan masyarakat, perwakilan masyarakat salah satu di Banjargerang, untuk kita akan ajak diskusi terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Karena kita membahas terkait dengan bencana tsunami. Mungkin kita tidak bisa ketahui kapan terjadi bencana itu sendiri, maka di kesempatan yang baik ini akan kita diskusikan bersama terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Mungkin dari sebelah kanan saya bisa perkenalkan diri dan juga ibu-ibu untuk nanti kita bisa lebih asik ya berbincang-bincang pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya sudah berikan pada saya. Baik, perkenalkan nama saya Bobi. Saya masyarakat dari Banjargerang. Pak Bobi ya, dari Banjargerang. Berarti tinggalnya di sini Pak Bobi ya? Di sini. Oh, iya. Jarak rumahnya dekat ya? Kurang lebih 200 meter ya. Pak Bobi ya. Terima kasih Pak Bobi. Silakan lanjut. Ibu siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan saya Ibu Erina, kita bisa dipanggil Ibu Erin. Saya kebetulan juga sama seperti Ibu, saya dari masyarakat Banjargerang juga. Kebetulan rumah saya dekat sini. Dekat ya, berarti ya. Ibu siapa? Erina. Iya. Ya, silakan lanjut. Perkenalkan nama saya Tia, berasal dari Banjargerang. Oh, dari Banjargerang. Berarti rumahnya juga dekat ya Bu Tia ya? Baik, jadi kita sudah kedatangan Pak Bobi, Bu Erin dan Bu Tia di diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin dari ibu-ibu dan bapak ada yang ingin ditanyakan di kesempatan yang baik ini, silakan, karena kita sudah tadi berbincang-bincang dengan mahasiswa dari Stikes terkait dengan pengertian bencana, kemudian pencegahan yang terpenting kan nantinya terjadi bencana gitu. Mungkin dari Pak Bobi, Bu Erin dan Bu Tia bisa bertanya di kesempatan yang baik ini untuk nantinya kita bisa berdiskusi untuk nanti jika terjadi bencana kita bisa siap-siaga gitu. Karena kita kan mengetahui bencana kita tidak bisa pastikan kapan terjadi. Jadi silakan, siapa mau duluan? Baik. Pak Bobi ya? Ya silakan Pak Bobi. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya di sini izin untuk bertanya. Terus pertanyaan saya itu bagaimana contoh mitigasi dari tsunami tersebut? Oh, bencana tsunami berarti ya? Iya. Yang mitigasi berarti contoh dari pencegahan. Cara Ini pencegahannya. ya, kita akan mengarah ke siapa nih? Mungkin dari saya. Ya, kita akan mengarah ke mahasiswa dari atas nama Kak Cynthia. Cynthia ya, silahkan kita bisa disampaikan di kesempatan yang baik ini terkait dengan pencegahan terjadinya bencana tsunami. Contohnya, contoh pencegahan. Baik, Pak Bobi, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini contoh dari mitigasi tsunami yaitu ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami yang ada di sekitar pantai, yaitu ada sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami yang bersifat regional atau berada di sekitar wilayah kita. Dan yang internasional itu mencakup sistem peringatan tsunami yang mencakup di dunia. Baik, berarti ada dua sistem ya. Itu sebagai contoh kita bisa siaga. Jadi mungkin kita harus boleh jadi ya memperhatikan dari sistem yang ada di daerah pantai itu sendiri, berarti Kak Sinta ya. Jadi mungkin kita harus selalu peka juga, khususnya daerah-daerah mungkin di sini kan Banjargerang, lokasinya itu tidak, kalau dibilang daerah pantai di sini kan lumayan jauh ya. Ya, walaupun lumayan jauh mungkin jika mungkin nanti jalan-jalan ke pantai itu kan kita harus selalu siaga juga ya, siaga agar nantinya kita selalu memperhatikan mungkin tanda-tanda yang ada di pantai seperti tadi di tingkat regional ya, di wilayah kita masing-masing. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Baik, itu tadi terkait dengan contoh dari pencegahan jika nantinya terjadi bencana tsunami. Mungkin ini hal penting untuk kita juga ya, Ya, biar lebih tahu. yang lebih tahu dan tetap siaga juga terkait Ya. dengan bencana yang terjadi. Baik, ada lagi mungkin Ya, mungkin dari saya. Bu Erina ya, Ya. Bu Erina ya. Silakan Bu Erina. Jadi sini saya ingin untuk bertanya bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Kan biasanya kita tuh panik kan, apalagi ini tsunami. Mungkin bisa tahu. Baik, panik ya. Ya. Baik, tadi kita akan ke Kak Yuni dulu ya teman-teman yang sedang menonton. Jadi kan kita sering panik ya ketika jadi bencana, khususnya gempa, salah satunya gempa. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Yuni untuk teman-teman di rumah dan
Ibu Erina yang sudah bertanya terkait dengan apa tadi, terkait dengan Bagaimana menyelamatkan diri. menyelamatkan diri ya. Silakan. Baik, mungkin dari pertanyaan Bu Erina, bisa Ibu lakukan itu, yaitu mungkin Ibu bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi, mungkin, dan juga jauhi daerah pantai. Dan juga selalu pantau informasi yang diberikan oleh BMKG mengenai tsunami tersebut. Dan mungkin Ibu juga harus bertahan dulu di tempat evaluasi sebelum BMKG memberikan Ibu untuk izin untuk pulang, mungkin itu. Berarti peringatan ini harus selalu dipantau gitu ya. Itu ya Bu, Kak, siapa, Kak Yuni. Jadi kita harus pantau peringatan sedini mungkin, karena kita, maksudnya mungkin kita kan sudah sering mengakses media sosial, karena di sana kan kita sering juga melihat info-info dari informasi dari BMKG. Itu kita selalu peka gitu ya terhadap informasi yang ada, sehingga nanti kita bisa apa namanya selalu siaga juga terkait dengan peringatan potensi terjadi tsunami itu sendiri. Baik, demikian diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan bencana tsunami. Kita akan cukupkan diskusi kita, sharing kita pada sore hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Baik, saya Madisudana pamit undur diri di diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa. Salam sehat.